Dulu ketika pada zaman tahun 1938 itu Palestina, Masjidil Aqsa digempur oleh musuh Islam seperti sekarang ini. Ketika itu PBNU dipimpin oleh Mahfud Siddiq, orang Lasem. Mahfud Siddiq itu kakak kandung dari Ahmad Siddiq, itu ketua umum PBNU, tetangga kami. Mahfud Siddiq, Ahmad Siddiq, Abdullah Siddiq itu Lasem semua. Siddiq itu orang Lasem. Nah, Mahfud Siddiq ini pada tahun 1938 mengeluarkan maklumat menginstruksikan seluruh cabang NU di seluruh tanah air untuk mengadakan Isra Mi'raj 27 Rajab, melakukan bakti sumbangan, menggalang dana untuk dibawa ke Palestina. Itu pada tahun 1938. Jadi ruh manusiawi, ruh ideologisnya masih aktif karena beliau seorang muslim, empati beliau normal sebagai orang muslim. Di sana dianiaya, kita normalnya seorang muslim kita empati. Karena orang muslim yang ada di Palestina dibantai di sana, maka empatinya orang yang berideologi yang sehat, orang yang punya keyakinan yang sehat, punya empati, punya solidaritas yang normal secara psikologis, dan itu yang sehat. Kemudian menggalang dana 27 Rajab serentak, orang-orang NU seluruh Indonesia menggalang dana dikirimkan ke Palestina. Itu yang menginstruksikan adalah ketua umum PBNU Mahfud Siddiq. Itu ketua PBNU yang paling dikagumi Gus Dur. Tanya Gus Dur waktu hidupnya, mengatakan tidak ada orang yang paling saya kagumi kecuali Mahfud Siddiq. Itu ghirah agama tinggi. Itu akhirnya Belanda mencekal. Mahfud Siddiq dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mahfud Siddiq dipanggil oleh Kejaksaan Agung supaya mencabut instruksi itu. Tetapi Mahfud Siddiq tetap bertahan karena ghirah agamanya. Padahal kalau kita teliti secara personal dan jamiah, bisa saja umat Islam yang di Palestina itu minhum Wahabiyun, minhum Sunniyun, minhum Syafi'iyun, minhum Hanabilah, tapi di kita tidak membedakan, ada ruh. Ini yang dilakukan oleh Mahfud Siddiq. Yang penting empati, solidaritas Islam, kirimkan dana ke sana. Beliau tidak memperhatikan apa-apa, dan itu ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari rahimahullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya dilarang oleh Belanda, dihentikan. Maka NU mengadakan muktamar yang ke-14. Kalau tidak salah muktamar yang ke-berapa? Ke-14 atau ke-4 tahun 1939. Melakukan muktamar 1939. Apa yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari ketika membaca dan menyampaikan pidato iftitah? Karena Mahfud Siddiq menginstruksikan kudut nazilah dan penggalangan dana untuk Palestina. Bagaimana Hasyim Asy'ari pidato iftitahnya adalah memuji
memuji dan mendukung qunut nazilah dan penggalangan dana yang dilakukan oleh Mahfud Siddiq ketika itu. Ini yang harus diangkat sejarah, yang mungkin anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi roh keislamannya itu luar biasa, supaya tidak ada permusuhan. Jadi pertama adalah ghirah diniyahnya, kecemburuan, ada rasa perasaan al-muslim kal bunyanil wahid, al-mu'min kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan, kal jasadil wahid, seperti satu fisik. Yang satu sakit, lainnya merasakan sakit. Giginya sakit, seluruh anggota badan merasakan sakit. Satu muslim sakit, seluruhnya merasakan sakit. Itu pertama adalah ghirah agama.